Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi subbulas salam wa afana bisarita nabiyil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah menjadikan kita sebagai muslim, umatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad, anugerah yang luar biasa. Zat yang telah menghidupkan kita dan akan menghidupkan kembali setelah kita mati. Zat yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa hidup di Ramadan 1442 Hijriah di hari yang ke-27. Sebentar lagi hadirin lebaran, insyaallah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelang sore, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan dari hari ke hari untuk kultum ngabuburit. Sudah terdengar hadirin sayup-sayup ya. Anak-anak melantunkan sholawat, sebentar lagi azan maghrib. Kebanggaan, keceriaan yang luar biasa daripada kita, yaitu tatkala menjelang berbuka. Ingin segera berbuka, insyaallah berapa menit lagi, karena sudah ada lantunan sholawat sidna Nabi. Hadirin, para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari yang ke-27, Al-Fakir mengingatkan kepada hadirin semua, jangan lupakan bahwa di Ramadan ini adalah adanya kita mengeluarkan zakat fitrah. Tapi secara umum, secara global, Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita untuk mengeluarkan zakat sebagai penyuci daripada jiwa kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal arimi wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang yang sudah tidak fakir jangan menerima zakat. Dan orang-orang miskin berhak. Orang yang bermental miskin tidak berhak. Ada orang kaya bermental miskin tidak berhak untuk menerima zakat. Pengurus zakat, ada pengurus zakat 10% bagiannya. Maka boleh menerima dari total penerimaan zakat, baik berupa beras ataupun berupa uang. Para mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, mengapa? Karena orang yang baru masuk Islam harus dicombok, bahasa Sunda. Harus diberikan bahwa Islam itu bagus loh, gini gitu. Jadi orang yang baru masuk Islam karena ekonomi masih belum stabil, secara psikis pun belum stabil, banyak yang diusir dari keluarganya, maka kita berkewajiban untuk merangkul, karena itu sudah saudara kita seiman dan sekeyakinan, maka berhak mendapatkan zakat itu mu'alaf. Untuk budak hamba sahaya, untuk memerdekakan budak, atau orang-orang yang sering berhutang, gharim. Hutangnya bukan seperti kita, hutang kredit imah miliaran, hutang kredit mobil ratusan juta, hutang kredit motor sampai 17 motor kredit. Itu bukan eta mah nurutin kahayang. Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mungkin berhutang karena mungkin belum punya beras, berhutang itu gharim termasuknya. Atau mungkin makanan-makanan pokok, itu baru gharim. Kalau yang tadi, contoh yang tadi bukan termasuk gharim, itu mah jamate bisa ngendalikan nafsu. Nah, orang-orang yang banyak hutangnya, sebagai ketetapan dari Allah, kata Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jika pembagian zakat itu, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, tidak
sesuai dengan ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, hati-hati, diawasi oleh Allah. Di kultum yang sebelumnya Al-Fakir sudah menyampaikan bagaimana cara Allah mengawasi kita. Awas, hati-hati, harus adil ya. Jadi jangan sembarangan mengangkat orang yang jadi petugas zakat, pengurus zakat. Harus benar-benar orang yang paham dan bisa mengendalikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala di lain ayat berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waladina yaknizuna dzahaba wal fiddatah wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha finnari jahannam fatuqa biha jabahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum qulubu ma kuntum taknizun. Hai orang-orang yang menyimpan emas dan perak, disuruh oleh Allah, hai orang yang menyimpan emas dan perak, emas batangan, emas kiloan, emas kintalan, perak pun sama, dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah wahai Rasulullah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Tumpuk emas, perak, ingat Allah akan menyiksa dengan sangat pedih. Na'udzubillah. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam api neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka. Emas perak dibakar, emasnya emas dan perak dari akhirat, dari api neraka, dipanaskan, dikucurkan karena tarang. Ya Allah, bayangkan oleh kita kacolok puntung rokon hurung bage, jerat-jerit. Ini emas dan perak, jangan-jangan emas perak, gula merah sampai mendidih, kita kucurkan ke tangan kita. Bagaimana rasanya? Ini emas dan perak ke dahi. Bagaimana pedih dan tidak enaknya. Di lambung juga dikucurkan, dimasukkan ke mulut sampai ke lambung dan punggung mereka. Luar biasa siksa Allah, pedih dan menakutkan. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat apa yang kamu simpan. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan dalil ini menyadarkan kita bagi siapa saja yang punya banyak kelebihan harta, emas dan perak. Artinya kalau uang pun banyak bisa dihitung dengan dijadikan emas dan perak hitungannya. Hati-hati, siksa Allah pedih. Bayangkan emas dan perak dipanaskan, dikucurkan ke dahi, ke lambung, bahkan ke punggung kita. Sudah hancur, dihidupkan lagi oleh Allah. Maka yang mempunyai kelebihan harta dan sudah waktunya berzakat, maka berzakatlah. Di Ramadan ini, Al-Fakir mengingatkan kepada siapapun, maka berzakat fitrahlah. Kecuali memang tidak mampu sama sekali, itu menjadi mustahik. Tapi Al-Fakir berpesan kepada ibu-ibu terutama yang mau berzakat dengan beras, maka bersihkanlah dulu beras itu supaya takarannya pas, ditapian heula. Jangan diisikan mah engkena digiling jadi tipung. Dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran supaya pas hitungannya 2,5 kilo untuk per orang. Supaya kita lebih sempurna beribadah, terutama di zakat ini. Keluarkan zakat bagi yang sudah memenuhi nisab dan haul, dan di Ramadan ini keluarkanlah zakat fitrah bagi yang memang sudah memenuhi syarat zakat fitrah. Kalau memang tidak sama sekali, tidak punya sama sekali, ya tidak usah berzakat fitrah. Tapi insya Allah di lingkungan Al-Fakir semuanya insya Allah mampu berzakat. Karena sudah kukumpul dari jauh hari untuk 2,5 kilo pun, insya Allah sadar masyarakat di lingkungan Al-Fakir. Insya Allah desa Al-Fakir menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur Indonesia dan seluruh negara yang ada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad menjadi negeri yang penuh keberkahan.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan Al-Fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.